Tidak. Selamat sore, Abang, Kakak, dan teman-teman sekalian. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai hasil praktikum kami untuk T02 Akademi Simulator. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari PR7, saya Prati Maria Purba dengan NIM 12S23042 dan PR Saya Clarissa Manurung dengan NIM 12S33049. Nah, berikut penjelasan kami. Nah, eh, sebelumnya kami akan menjelaskan masalah yang ada pada ini ya. Oke. Pada setiap task yang ada. Jadi ada 4 task dan akan diberikan solusi di driver 1 sampai 4. Nah, pada task yang pertama itu mengembangkan sebuah driver kelas di mana yang mampu mensimulasikan kemampuan penyimpanan multiple dengan model course. Nah, jadi nanti ada model course yang akan digunakan untuk menyelesaikan eh, kode kode atau program di driver 1. Nah, menggunakan array untuk media penyimpanannya. Lebih lanjut, driver ini juga memiliki kemampuan untuk menerima baris-baris yang masuk interaktif dari pengguna. Nah, jadi nanti ada pengandaian di mana agar inputan itu bisa berhenti. Kemudian, setiap baris masukkan merepresentasikan data sebuah course. Kemudian, sebuah baris dimasukkan terdiri dari 4 segmen yang diseparasi dengan tanda tagar. Nah, keempat segmen tersebut merepresentasi data yang diperlukan untuk membentuk sebuah course. Nah, masuk dia ke dalam modelnya dulu. Model apa sih sebenarnya yang kita gunakan? Nah, model yang kita gunakan di sini adalah model si course-nya. Nah, di sini dibungkus di dalam si package academic model. Kemudian di sini kita mendeklarasikan nih kelas dari si course-nya. Nah, kelas si course-nya ini menyimpan variabel yaitu ada ID course, course name, dan SKS dan grade. Nah, si SKS ini dia tipe datanya adalah integer. Kemudian di dalam public course-nya inilah si constructor. Nah, si constructor ini memiliki parameter. Parameternya itu apa aja? Yaitu adalah string ID course sampai dengan si string grade. Kemudian di sini di sini sebagai si direction bahwa yang akan kita input nantinya akan masuk ke dalam si ID course-nya ini. Nah, lanjut ke masuk kode pemrogramannya. Nah, jadi ini dibungkus di dalam academic driver, kemudian importnya ini jadi import academic model course. Nah, jadi kita menggunakan model course untuk menyelesaikan kode program di sini. Kemudian Java util ini artinya eh, kita bisa menggunakan tools-tools di Java untuk menyelesaikan kode-kode programnya di bawah ini. Kemudian public class driver 1. Nah, kelas di sini driver 1 di mana berisi main function. Nah, di mana nanti ini akan dieksekusi sesuai dengan command line yang diberikan oleh si user dalam inputannya. Kemudian scanner input, new scanner ini artinya eh, agar si program tersebut bisa membaca inputan dari si pengguna. Kemudian di sini kita mendeklarasikan eh, variabel str ataupun string dengan tipe data string. Kemudian di sini juga kita mendeklarasikan yaitu adalah array di mana nanti array untuk si course ini array untuk si course ini akan disimpan di dalam si eh, list string course sama dengan new array list gitu. Itu. Kemudian di sini kita menggunakan pengandaian nih. Nah, pengandaiannya itu repetition. Nah, repetition, mohon maaf menggunakan repetition yaitu adalah while. Nah, kenapa di sini kita menggunakan while? Yaitu adalah eh, while input has next line artinya di sini inputan akan tetap berjalan jika dan jika si pengguna tetap menginput eh, data ke dalam program tersebut. Nah, kemudian di sini str sama dengan input next line artinya eh, inputan tersebut nanti akan dibaca di dalam satu baris. Kemudian di sini kita menggunakan branching. Branching di sini
tadi ada diberitahu di dalam readme-nya bahwa program tersebut interaktif. Nah, berarti program tersebut akan berhenti jika kita masukkan triple dash, kita kasih command line itu adalah si triple dash. Nah, ketika kita memberikan command line itu triple dash atau inputan triple dash, maka program tersebut akan memprint out, akan menampilkan menampilkan output apa yang sudah kita input sebelumnya, yang sudah disimpan di dalam si course tadi, di dalam array si course yang ini. Kemudian sistem akan berhenti nih ketika kita akan berhenti secara paksa ketika kita sistem exit keluar dari si program tersebut. Nah, di sini string token sama dengan str split regex tagar ini artinya apa? Artinya si inputannya itu dipisah. Nah, ini seperti ini. Dipisah inputannya dengan tanda tagar. Kemudian saat dia dipisah dengan tanda tagar, nah maka eh, hasil outputnya itu akan dikeluarkan dengan dipisah yang hasil outputnya itu yang disimpan di dalam token si course tadi itu akan dikeluarkan di dalam course add ini dengan dipisah dengan tanda pipeline. Nah, kita akan coba untuk melakukan kode tersebut. Tes, oh ya, tes underscore 04. Nah, kita masukkan inputan yang diberikan. Contoh, kita berikan inputan. Begini. Maka tadi yang harusnya dia dipisah oleh si tanda tagar ini, ketika kita gunakan, kita gunakan course add dengan dipisah dengan tanda pipeline, nah maka dia akan output yang diberikan adalah yang bisa dengan tanda pipeline. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai teks kedua. Baik, akan dilanjutkan oleh saya yang di mana taks 02 ini sama prinsipnya dengan taks 01 yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, perbedaannya terdapat pada entitas yang dioperasikan, yakni Academic Model Student dan drivernya yang ditulis Academic Driver 2. Nah, perhatikanlah contoh inputnya. Seperti ini merupakan inputnya yang akan kita masukkan. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam kodenya. Nah, sama seperti kode yang sebelumnya, yang di mana di sini package ini akan membungkus file yang ada yaitu academic driver. Lalu import Java ini merupakan untuk mengimport sintaks Java yang akan kita gunakan. Lalu mengimport academic model student ini, mengimport file academic model student yang terdapat dalam program tersebut. Lanjut kita masuk ke dalam public class driver 2-nya, yang dimana ini merupakan kelasnya. Lalu masuk ke dalam public static void main ini merupakan main programnya yang menggunakan parameter string. Lalu lanjut ke dalam scanner input, yaitu yang dimana digunakan untuk membaca nanti input yang akan kita masukkan. Lalu kita masuk ke dalam string str, yang dimana fungsinya untuk mendeklarasi variabel str yang digunakan untuk menyimpan inputan yang akan kita masukkan. Lalu lanjut ke dalam list string, student sama dengan di array list, di mana kita akan membuat sebuah array student yang digunakan untuk menjalankan programnya. Lalu kita masuk ke dalam pengandaian, yang di mana jika input jika input while input has next line, di mana input akan terus berjalan selama inputannya akan kita masukkan terus. Lalu str input next line, yang itu di mana yang digunakan untuk membaca satu baris input yang telah dimasukkan. Lalu kita masuk ke dalam branching ini. Jika string equals
sama dengan garis-garis-garis, yaitu di mana input yang kita masukkan triple dash. di mana input kita masukkan adalah triple dash, maka programnya akan mencetak semua yang ada disimpan dalam release student itu dan akan dicetak keluar menjadi outputnya. Lalu sistem exit ini merupakan sistem untuk menghentikan programnya. Lalu kita masuk ke dalam string token string split ini yang telah dijelaskan teman saya, yang dimana setiap input yang dimasukkan akan dipisahkan dengan token Dengan tanda tanda tangan dengan tanda pagar. pagar. Lalu student add string join delimiter yang dimana setiap token-token yang telah dipisah tadi akan digabung dan diubah tandanya menjadi tanda garis seperti ini. Line. Dan seperti ini. Kita masuk ke dalam mencoba programnya. Nah, Enrollment. lanjut. Enggak, sintaks tiganya belum khusus kami. Nah, output yang dikeluarkan sudah sama persis dengan yang ada dalam readme-nya. Lalu kita masuk langsung lanjut ke dalam task 3 yaitu add more enrollment. Yang dimana tugas ini prinsipnya sama seperti 01 dan 02. Perbedaannya yang terdapat dalam entity yang dioperasikan yaitu academic model enroll yang dituliskan dalam academic driver 3. Berikut adalah contoh input yang akan kita masukkan nanti. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kode programnya. Oh, maaf, kita masuk ke dalam enrollment-nya itu. Nah, di mana package ini adalah yang akan kita bungkus dalam academic modelnya yang akan di mana enrollment ini akan kita masukkan ke dalam package academic model. Lalu kita masuk ke dalam public class enrollment yang di mana terdapat beberapa atributnya yaitu NIM, kode matkul, tahun ajaran, status tambah dan tambahan yang menggunakan variabel string yang di mana menggunakan private yang berarti atribut tersebut hanya dapat diakses melalui enrollment saja. Lalu kita masuk ke dalam konstruktornya, yang di mana parameternya itu terdapat NIM, kode matkul, tahun ajaran, dan status. This yang digunakan berarti kita akan merujuk ke dalam NIM yang akan kita masukkan itu. Misalnya, this NIM yang berarti kita akan merujuk kepada NIM dari mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kode programnya. Kita langsung masuk ke public class driver 3-nya saja, yang dimana sebuah kelas bernama driver 3, lalu publish static void main ini, yang dimana ini merupakan program mainnya dengan parameter string. Lalu masuk ke dalam scanner input. Nah, scan ini yang akan membaca input yang akan kita masukkan. Lalu string str ini mendeklarasikan variabel str untuk membaca input yang kita masukkan. Untuk menyimpan input yang kita masukkan nanti. Lalu masuk ke dalam string enrollment sama dengan new array list, yang dimana akan membuat list enrollment untuk menyimpan data-data yang akan kita masukkan nanti. Lalu kita masuk ke dalam apa tadi? Pemindaian. Apa? Repetition. Maaf, kita akan masuk ke dalam repetition yang dimana while true. Dimana berarti loop ini akan selalu berjalan sampai nanti akan dihentikan oleh uh, apa ya? Oleh tanda triple dash ini. Lalu masuk yaitu str inputs next line yang dimana input yang akan dimasukkan nanti akan dibaca. Lalu kita masuk ke dalam pengandaian. Jika input yang dimasukkan adalah triple dash, maka data-data yang dalam enroll list yang telah diberikan tadi akan dikeluarkan menjadi outputnya. Lalu masuk ke dalam sistem exit yaitu untuk menghentikan programnya.
lalu masuk ke dalam string token. String token yaitu yang dimana setiap input yang dimasukkan dipisah dengan token-token dengan tanda pagar tersebut. Lalu kita masuk ke dalam string result ini sama dengan join delimiter yang berarti token yang telah dipisah tadi yang menggunakan tanda pagar diganti dengan menjadi tanda Pipeline. pipeline seperti ini. Nah, kita masuk lagi ke dalam penganda dalam loopingan yang di mana pengandaian. Nah, jika if token length sama dengan 4 ini, di mana jika panjang tokennya sama dengan 4, dan di mana objek keempatnya itu merupakan event, maka ditambahkan non ke dalam inputannya. Nah, jika token yang dimasukkan sama dengan 5 dan panjang token dan panjang token kelima, elemen token kelima yaitu odd, maka resultnya yaitu meng, meng, menghil- menghilangkan result keempat dan menambahkan non. Lalu kita masuk ke enroll list result itu yang dimana akan mengeluarkan semua inputan enroll list yang telah dimasukkan tadi. Kurang. Lalu kita akan masuk ke dalam programnya. Nah, berikut adalah output yang dikeluarkan, yaitu ada tambahan event dan non. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Untuk di taks yang keempat ini, yaitu adalah penggabungan dari taks 1 sampai dengan taks 3, di mana diminta untuk mengembangkan mengembangkannya di driver 4. Nah, untuk mengembangkannya di driver 4, kita membutuhkan model dari 3 model yang sudah kita buat, yaitu adalah model course, student, dan enrollment. Nah, kemudian di sini kita membutuhkan yang namanya eh, bagian awal inputan, yaitu adalah course add, kemudian student add, dan enrollment add. Nanti si user akan memasukkan komen ini di dalam inputannya. Nah, lanjut kita langsung ke driver keempat. Nah, di driver keempat ini dia dibungkus di dalam di academic driver dan menggunakan model dari eh, enrollment, course, dan student. Kemudian ini Java util ini untuk si program bisa dieksekusi menggunakan tools-tools yang ada di Java. Kemudian ini dibungkus di dalam kelas, yaitu adalah kelas driver 4. Nah, di dalam itu terdapat main function, di mana nanti akan dieksekusi sesuai dengan command line yang diberikan oleh si user. Kemudian kita di sini tidak lupa untuk menambahkan scanner inputan, di mana nanti di sini agar bisa membaca inputan dari si penggunanya ataupun si user. Kemudian kita akan mendeklarasikan variabel str ataupun string yang dengan tipe data string untuk inputannya. Kemudian kita kita mendeklarasikan array eh, untuk menyimpan inputan mengenai course, student, dan enroll list. Kemudian di sini kita menggunakan repetition, yaitu adalah while input has next line. Artinya apa? Pada inputan ini, pada kode program ini, program akan tetap berjalan ketika si pengguna memberikan si inputannya gitu. Kemudian str sama dengan input next line ini artinya si inputan itu akan disimpan di dalam baris. Nah, di sini kita diberikan string tokens di mana str.split ranges tanda tagar. Artinya apa? Elemen-elemen yang disimpan, elemen array tadi yang sudah disimpan di dalam token ini akan dideklarasikan ataupun akan diinput menggunakan si si tanda tagar ini dipisah dengan tanda tagar. Kemudian kita menggunakan branching yaitu di mana jika tokennya itu sama dengan 0 ataupun elemen array yang pertama itu eh, harus diinput
dengan menggunakan command line itu adalah si course add. Kemudian si course add ini eh, elemennya itu yang disimpan di dalam si course itu akan inputannya itu akan dipisah dengan menggunakan tanda pipeline pada outputnya nanti. Begitu juga dengan pengandaian di saat dia student add. Jadi elemen-elemen array yang sudah disimpan di dalam si array student yang tadi yang sudah dideklarasikan akan dikeluarkan ataupun akan ditampilkan dengan pipeline, bukan dengan si tanda tagar itu lagi. Begitu juga dengan enrollment end. Nah, itu untuk branching ataupun pengandaian pada bagian input. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pengandaian di dalam output. Nah, di dalam output ini kita menggunakan triple dash untuk menghentikan si programnya. Jadi, ketika kita menggunakan triple dash eh, pada program, pada driver 4 ini, se maka seluruh eh, elemen-elemen yang sudah disimpan di dalam array si course, student dan si enroll tadi akan dikeluarkan, akan ditampilkan itu menggunakan sistem out println. Nah, program akan berhenti secara paksa ketika kita menggunakan si sistem exit ini. Karena apa? Kita menghentikan secara paksa karena si program ini memakai loopingan while. Jadi dia berhenti ketika tidak ada yang namanya inputan. Nah, untuk menjalankan program ini, next tes kosong. Nah, kita masuk ke, nah, seperti ini. Maaf, tadi jaringan kami eh, terdistract. Nah, lalu kita akan menjalankan programnya, yaitu kita akan memasukkan inputannya berikut. Nah, maka inputan yang keluar sesuai dengan output pada directory-nya. Untuk menghentikan programnya kita menggunakan triple dash. Nah, untuk nilai kami yang kami dapat pada saat praktikum T02 adalah 100. Itu adalah penjelasan kami mengenai eh, praktikum T02 mengenai akademik simulator. Demikian yang bisa kami dapat jelaskan. Jika ada kritik dan saran, mohon diberikan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.